Perkenalkan, nama saya Eva Veronica Hermisa Hermawan dengan NIM 64245062. Perkenalkan, nama saya Dera Febrianti dengan NIM 64245172. Perkenalkan, saya Ismail Rahmawati dengan NIM 64245058. Perkenalkan, saya Dian Maria dengan NIM 64245056. Perkenalkan, nama saya Sadra Madina Afan dengan NIM 64245197. Perkenalkan, nama saya Isfafja dengan NIM 64245168. Baik, langsung aja kita masuk ke materinya. Pembahasan hari ini: 1. Pengertian, 2. Ciri-ciri, 3. Hambatan, 4. Dampak, dan 5. Kesimpulan. Pengertian pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar penawaran dalam suatu industri. Jumlah perusahaan yang sedikit menjadikan mereka saling tergantung satu sama lain dalam mengambil keputusan, terutama mengenai harga dan jumlah output. Jika dalam pasar hanya dapat 2 perusahaan, maka disebut duopoli. Contoh dari pasar oligopoli yang pertama, industri otomotif seperti Toyota, Honda, dan Ford. Yang kedua, industri telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat, XL di Indonesia. Yang ketiga, industri minuman ringan seperti Coca-Cola dan Pepsi. Ini adalah ciri-ciri dari pasar oligopoli. 1. Jumlah penjual sedikit, tetapi lebih dari 1. 2. Produk bisa homogen atau berbeda, tergantung industrinya. 3. Terdapat hambatan masuk pasar yang tinggi bagi perusahaan baru. 4. Interdependensi antar perusahaan. Keputusan satu perusahaan akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan perusahaan lain. 5. Persaingan harga seperti iklan, promosi, dan layanan pun. 6. Jual lebih dominan dibandingkan persaingan harga. Di dalam pasar oligopoli terdapat beberapa hambatan, khususnya untuk perusahaan yang baru memasuki pasar tersebut. Yaitu yang pertama, ada di bidang skala ekonomi. Perusahaan yang besar mampu memproduksi dalam jumlah besar sehingga biaya per unit rendah. Hal ini sulit ditandingi perusahaan baru. Yang kedua, itu ada perbedaan biaya produksi. Kalau perusahaan yang lama, dia akan lebih efisien karena adanya pengalaman, koneksi, dan juga akses ke pedalaman. Dan yang terakhir adalah keistimewaan produk. Untuk perusahaan yang lama, produknya sudah dikenal, jadi lebih mudah untuk mendapatkan kepercayaan sehingga perusahaan baru sulit untuk dilirik oleh konsumen. Selanjutnya dampak positifnya. Yang pertama itu ada inovasi teknologi berkembang pesat. Perusahaan saling bersaing dalam inovasi produk, fitur baru, dan peningkatan kualitas karena mereka tidak hanya bersaing dengan harga. Stabilitas harga produk cenderung stabil karena perusahaan enggan memulai perang harga. Yang ketiga, ada skala ekonomi yang efisien. Perusahaan besar memproduksi dalam jumlah besar sehingga biaya produksi per unit bisa ditekan. Dalam kondisi tertentu ini bisa menurunkan harga jual produk. Yang keempat, ada lapangan kerja. Karena industri oligopoli biasanya berskala besar dan terus tumbuh, mereka membuka banyak peluang kerja di berbagai sektor, termasuk produksi, distribusi, dan pelayanan. Kelima, pendapatan negara meningkat. Perusahaan yang besar beroperasi dalam pasar oligopoli menjadi sumber pajak penting bagi negara, membantu pembiayaan pembangunan. Oke, ini dampak negatif dari pasar oligopoli. Dari kurangnya persaingan harga karena jumlah pesaing sedikit, mereka bisa diam-diam menjaga harga tetap tinggi tanpa saling menurunkan harga atau polusi harga. Dan dominasi pasar oleh perusahaan tertentu, perusahaan besar bisa mendominasi pasar dan menyulitkan perusahaan kecil untuk bersaing. Ini bisa menghambat tumbuhnya usaha baru dan inovasi dari pelaku usaha kecil. Potensi terjadinya kartel. Beberapa perusahaan bisa bekerja sama secara diam-diam untuk menentukan harga atau membagi wilayah pemasaran atau disebut praktik kartel yang merugikan konsumen dan menurunkan efisiensi pasar. Kurangnya pilihan bagi konsumen. Jika produk homogen, pilihan bagi konsumen sangat terbatas. Kesenjangan ekonomi karena keuntungan besar hanya berputar di tangan sedikit perusahaan. Pasar oligopoli beresiko memperlebar jurang antara pelaku usaha besar dan kecil serta antara kaya dan miskin. Nah, jadi kesimpulannya, pasar oligopoli merupakan struktur pasar yang banyak ditemukan dalam ekonomi modern. Ciri khasnya
melalui inovasi, promosi, dan kualitas produk. Demikian presentasi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Apabila ada pertanyaan, dapat disampaikan kepada kami. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana dinamika persaingan antar perusahaan dalam pasar oligopoli? Dalam pasar oligopoli, dinamika persaingan antar perusahaan bersifat kompleks dan saling mempengaruhi. Setiap perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pasar, sehingga keputusan satu perusahaan, terutama dalam hal harga produksi, akan direspons oleh perusahaan pesaing. Persaingan tidak hanya terjadi melalui harga, tetapi juga melalui inovasi produk, peningkatan. Masing-masing perusahaan cenderung memperhatikan strategi pesaing sebelum membuat keputusan bisnis, yang kemudian menciptakan kondisi persaingan strategis dan terkadang kolusi. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan nomor 2 dengan pertanyaan bagaimana sistem penempatan harga dalam pasar oligopoli. Sistem penempatan harga dalam pasar oligopoli cenderung bersifat kaku atau rigid. Hal ini disebabkan oleh adanya ketergantungan antar perusahaan dalam merespon perubahan harga. Jika satu perusahaan menurunkan harga, pesaing kemungkinan akan mengikuti untuk mempertahankan pangsa harga yang dapat mengarah pada perang harga. Sebaliknya, jika ada kenaikan harga, pesaing mungkin tidak mengikuti kenaikan harga karena menyebabkan kehilangannya konsumen. Oleh karena itu, banyak perusahaan dalam pasar oligopoli menggunakan pendekatan penetapan harga, price leadership, atau kolusi harga secara implisit maupun eksplisit. Izin saya menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan apa dampak yang terjadi pada pasar oligopoli terhadap perekonomian. Pasar oligopoli memberikan dampak ganda terhadap perekonomian. Di satu sisi, efisiensi dan inovasi dapat meningkat karena adanya persaingan non harga seperti pengembangan produk dan investasi teknologi. Namun di sisi lain, struktur pasar yang dikuasai oleh pelaku usaha dapat mengarah pada praktik yang merugikan konsumen, seperti harga yang lebih tinggi, pembatasan output, atau penurunan kualitas produk akibat kolusi. Selain itu, dominasi perusahaan besar dalam pasar dapat menciptakan hambatan masuk bagi pelaku baru, sehingga mengurangi dinamika pasar secara keseluruhan. Izinkan saya menjawab pertanyaan. Apa peran regulasi pemerintah dalam mengawasi pasar oligopoli? Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi pasar oligopoli untuk memastikan terciptanya pesaing yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen. Melalui lembaga pengawasan persaingan usaha, pemerintah dapat mengatur dan menindak praktik anti persaingan seperti kartel, kolusi, harga, dan penyalahgunaan posisi dominan. Pemerintah juga berperan dalam menciptakan kebijakan yang mendorong transparansi, menurunkan hambatan masuk pasar, serta mendukung inovasi dan efisiensi. Regulasi yang tepat dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 5. Apa strategi yang dilakukan dari perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli untuk menarik konsumen? Dikatakan pasar ini persaingan cukup ketat, oleh karena itu perusahaan bisa melakukan diferensiasi atau membuat perbedaan, yaitu dengan membuat produk yang unik sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Selain itu dibarengi juga dengan peningkatan kualitas layanan, promosi yang agresif, penggunaan teknologi, dan loyalitas merek. Baik,